Tapi iya, kalau orang Yaman jadi presiden, ya, atau orang Zimbabwe jadi presiden itu agak sulit iya, gitu. iya, Sekali iya, lagi ini bukan rasis, tapi iya, ini adalah makna dari Bhinneka Tunggal Ika iya, gitu iya, kan, iya, ya secara spiritual iya, gitu kan. Nah, kemudian kalau orang Sunda misalkan iya, manggung ya sebagaimana orang Jawa diterima oleh semua iya, suku budaya mistis spiritual di iya, negara kita, iya, ya orang Sunda juga bahkan sekarang ditunggu-tunggu gitu. Ya iya, misalkan sebutlah tadi KDM, iya, 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 KDM kan meskipun belum disinggung sama Mr. Topik iya, kan iya, contoh yang fenomenal iya, ya. iya, Kang Deddy Mulyadi ini kan bukan hanya oleh bangsa Sunda atau iya, orang suku Sunda ya, iya, disenangi itu disukai bukan hanya iya, orang Jawa Barat, iya, tapi juga Jawa Tengah, bahkan orang Jawa iya, Timur, iya, banyak orang yang banyak warga sana yang tukeran gubernur gitu istilahnya kan. Itu kan bukan rasis iya, sebenarnya, iya, bukan soal kesukuan, justru iya, itu menunjukkan bahwa Indonesia, saya orang Jawa mau dipimpin oleh iya, gubernur dari Jawa Barat, iya, kayak orang Jawa Tengah gitu. Ya, iya, saya orang Sumatera juga kan ada iya, kan, iya, iya, orang Kalimantan ya. iya, Nah, ketika KDM ke Kaltim itu kan orang sana seneng gitu. iya, Artinya saya orang Dayak, hmm, bersedia kok dipimpin oleh orang Sunda. iya, Sebagaimana saya juga bersedia dipimpin oleh orang Jawa gitu. iya, Dan sekarang teman-teman saudara-saudara kita di Jawa iya, ya bersedia juga kan iya, 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 mencintai KDM, Kang iya, Deddy Mulyadi contohnya iya, iya, gitu. Apa yang diinginkan tuh paling tidak kita bisa belajar dari 5 sila Pancasila itu kan, iya, ketuhanan yang Maha Esa. iya, Ya, itu yang diinginkan oleh sang sosok Adi Kodrati tersebut loh. iya, Itu iya, bukan karangan Bung Karno, bukan. iya, iya, Ya, itu namanya intuisi kan, iya, ilham, ilapat, iya, pengajaran dari sang sosok tersebut yang iya, beliau dapat di hutan Samid. Kalau misalkan saat ini ya, iya, misalkan KDM memahami ini ya sampailah ke puncak pemimpinan. Tapi hmm, kalau misalkan mengkhianati walaupun sekarang lagi bagus, kalau ini ya bisa berbalik misalkan gitu. iya, Dan itu siapapun gitu. siapapun ya, ya, Siapapun, iya, agregat tadi kan iya, Mr. iya. Topik bilang gitu. Apa yang terjadi jika tokoh Sunda yang jadi pemimpin di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Paladika wabarakatuh. para tanda semuanya. Kali ini berjumpa lagi bersama Pura Gajiti kita. Ang Isan gimana Ang kabarnya Ang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. mudun ngopi pagi-pagi. Ya jadi begitu Ang. Eh, ada banyak sekali narasi bahwa eh, ada tokoh Sunda yang istilahnya digadang-gadang bisa memajukan Indonesia lah gitu istilahnya. Kalau eh, tokoh ini jadi presiden gitu. Nah, bagi yang sendiri gimana? Itu ada potensi tidak gitu. Terus juga seberapa besar gitu ya. Hmm, Ya, tentu saja dari sudut pandang bukan dari sudut pandang pengamat politik gitu ya, dari hmm, sudut pandang spiritual. spiritual ya. Nggih, ya. Begitu, Bang. Gimana? Ya besar potensinya. Ya. Maksudnya siapa? Tokohnya itu siapa dulu? Ya, KDM gitu. ya bisa nanti kita bahas KDM. Mm-mm. Sebenarnya agregat aja sih yang Oh sebenarnya gitu. ya. Ya. Karena kan apa ya? Ya kalau agregat begini, jadi Ya, kalau kalau apa namanya di Sunda itu bukan hanya soal suku, ya, 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 bukan hanya soal tradisi, ya, bukan hanya soal budaya, ya, tapi juga pernah ada sistem kepemimpinan kan, ya, pernah ada dan ya, kontribusinya besar. ya, Dan bahkan bagi saya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah kahayang dari Karuhun Sunda, ya, 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 anu ya, batur, anu salembur gitu ya, kan. Jadi cita-cita dari Karuhun kita di ya, Sunda ya, ya. itu kan dulu ada istilah Sunda besar, ada istilah Sunda Udah kecil, kecil gitu ya, ya. Ada Tarumanegara, ada Salaka gitu. ya, Jadi ya, ada kesamaan, makanya ada istilah Bhinneka Tunggal Ika ya, gitu. Kita bahasa dengan orang Batak, dengan orang Jawa, ya, ya,
dengan orang Kalimantan, dengan orang Papua, Iya, dengan iya, orang NTB beda-beda bahasa, iya, tradisi iya, beda, tapi ada kesamaan. iya, iya, Karena itu di Indonesia agak sulit ya orang Yaman atau orang iya, Arab tuh jadi iya, jadi pemimpin iya, utama itu iya, duduk di singgasana puncak tuh karena dianggap asing gitu iya, ya. iya, Nah, kalau dari Batak, dari Jawa, iya, dari Kalimantan, dari iya, Papua, iya, apalagi dari lebih-lebih dari Sunda karena iya, memang semuanya apa namanya asalnya dari sini, iya, iya, ya memang negara ini adalah sebenarnya negara kesatuan Republik Sunda sih sebenarnya gitu. Kalau secara ininya ya iya, iya, Indonesia itu adalah cita-cita dari karuhun kita iya, gitu. iya, iya, Gitu. iya. Iya, berkaitan dengan ya itu ya apa politik identitas itu sebenarnya kan eh, bagaimana nih kan Mm. orang kan mengenalnya itu kan Sunda sebagai suku, Ya, kadung iya, gitu ya, apa sudah terlanjur gitu ya. iya. Eh, jadi kan politik identitas itu tadi kan Mm. dulu juga ya mohon maaf kita ada Pak Anies dulu ya. Iya, Itu kan kurang begitu nge-up karena mungkin barangkali beliau mewakili ya ya politik gini, identitas kalau tertentu gitu. kan kita bukan politisi kan, Iya, iya, maksudnya iya. gini, politik identitas selama identitasnya masih dulur itu, Iya, ya. Jadi eh, orang tahu bahwa dari mulai Soekarno, Soeharto, iya. Susilo Bambang Yudhoyono itu orang Jawa, Iya, iya, tapi iya. diterima sama kita orang Sunda, Iya, iya, diterima sama orang Sumatera, sama iya. orang Batak, semuanya nerima. Iya, iya. Dan itu bukan bukan tidak ada identitas, jelas kan? Iya, iya, iya. Tapi identitas bukan hanya sebatas bahasa, bukan hanya sebatas nama, tapi juga ada Iya, iya. istilahnya, makanya sekarang sering muncul Raja Jawa kan. Iya, iya. Jadi identitas kepemimpinan, Iya, identitas spiritual kan, iya. budaya mistisnya juga. Iya, Itu membentuk satu identitas itu, termasuk mistisismenya, iya, itu bisa diterima. iya. Jadi Iya, mistisisme Jawa bisa diterima oleh iya, orang Sunda, iya, bisa diterima oleh orang Batak, karena ya teh dulur gitu. iya, Dulur keneh gitu, jadi iya, presiden orang teh orang Jawa, iya, gitu kan. iya, Orang Jawa bukan hanya orang dari suku Jawa, iya, bukan. iya, Bukan hanya orang yang bertradisi Jawa, berbahasa Jawa, bukan. iya, Orang Jawa, sukunya Jawa, iya, namanya Jawa, tradisinya Jawa, iya, termasuk ageman kepemimpinannya menggunakan identitas spiritual, iya, budaya mistis spiritual Jawa. Itu iya, diterima oleh iya, semua suku di iya. apa namanya di negara Ini kesatuan Republik iya, Indonesia ini. iya, Jadi itu jelas politik identitas ya. iya, Ketika misalkan Jawa manggung jadi presiden, iya, kita terima karena itu dulur gitu. iya, Nah, misalkan seandainya ada UGA di mana orang Batak iya, manggung jadi presiden, kita iya, iya, juga terima karena iya, itu iya, udah iya, sama. iya, Tapi kalau orang Yaman jadi presiden ya atau orang Zimbabwe jadi presiden itu agak sulit iya, gitu. iya, Sekali iya, lagi ini bukan rasis, iya, tapi ini adalah makna dari Bhinneka Tunggal Ika iya, gitu iya, kan, iya, ya secara spiritual iya, gitu kan. Nah, kemudian kalau orang Sunda misalkan iya, manggung ya sebagaimana orang Jawa diterima oleh iya, semua suku budaya mistis spiritual di iya, negara kita, iya, ya orang Sunda juga bahkan sekarang ditunggu-tunggu gitu. iya, Ya misalkan sebutlah tadi KDM ya, iya, 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 KDM kan meskipun belum disinggung sama Mr. Topik iya, kan iya, contoh yang fenomenal iya, ya. iya, Kang Deddy Mulyadi ini kan bukan hanya oleh bangsa Sunda atau iya, orang suku Sunda ya, iya, disenangi itu disukai bukan hanya iya, orang Jawa Barat, iya, tapi juga Jawa Tengah, bahkan orang Jawa iya, Timur, iya, banyak warga sana yang tukeran gubernur gitu istilahnya kan, itu kan bukan rasis iya, sebenarnya, iya, bukan soal kesukuan, justru iya, itu menunjukkan bahwa Indonesia, saya orang Jawa mau dipimpin oleh iya, gubernur dari Jawa Barat, iya, kayak orang Jawa Tengah gitu ya. iya, Saya orang Sumatera juga kan ada iya, kan, iya, iya, orang Kalimantan ya. iya, Nah, ketika KDM ke Kaltim itu kan orang sana seneng gitu, iya, artinya saya orang Dayak hmm, bersedia kok dipimpin oleh orang Sunda, iya, sebagaimana saya juga bersedia dipimpin oleh orang Jawa gitu. iya, iya, Dan sekarang teman-teman saudara-saudara kita di Jawa iya, ya bersedia juga kan iya, 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 mencintai KDM, Kang iya, Deddy Mulyadi contohnya iya, iya, gitu. iya. Gini yang kan sebagaimana kita tahu ya memang sudah umum gitu yang jadi kalau yang jadi presiden Indonesia
sepertinya sih, sepertinya gitu, harus dari Jawa gitu ya. Nah, menurut Ang sendiri bagaimana ketika ada narasi, terus juga ada bukan cuma narasi, sepertinya ini ada sesuatu yang mendorong bahwa orang Sunda bisa memimpin gitu. Bukan harus dari Jawa, tapi sedang dari Jawa. Oh, berarti Orang sedang ya. Jawa sendiri tidak mengharuskan Iya, 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 iya. kandidat mereka harus jadi presiden, Iya, enggak. iya, iya, Cuma iya. Iya, uga iya, waktu ngindung waktu mi bapaka iya, zaman. iya. Bagiannya tuh yang lagi manggung anu keur manggung ayeuna teh gitu kan. Iya, iya, Dulur orang anu ti Jawa. iya, Jadi orang Jawa tidak wah ayo kita bertempur supaya jadi presiden, menurut saya nggak begitu gitu iya, ya. Cuma kebetulan dia nerima uga takdir gitu iya, dari mulai Soekarno iya, ya. Meskipun beliau ada darah Bali misalkan, iya, dan sebagian dari ilmu kepemimpinannya juga dari Prabu Siliwangi kan, dari iya, Sunda gitu. iya, Tapi beliau sendiri kan dikenal sebagai orang Jawa, iya, Blitar kan. iya, Kemudian Soeharto orang Jawa gitu. Kemudian ya itu lagi istilahnya jatahnya orang Jawa. iya, iya, Ya, jadi itu nggak kemudian dipaksa-paksa iya, atau dilarang-larang ya. iya, Nah, kemudian juga nanti ada jatahnya gitu. Nah, iya, kelihatannya setelah ini jatahnya tuh dari Sunda gitu. iya, Ya kan iya, gitu. Jadi kelihatannya menurut saya dari Sunda gitu. iya, iya. Nah, ya bicara mengenai sosok yang tadi kan sudah disinggung di awal gitu oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Nah, menurut Ang sendiri eh, seberapa besar yang sebenarnya ya apa ya kansnya sekali lagi Ada sosok gimana? manusia ya, ada masyarakat, bangsa, ada sosok pemimpin, ada sosok Adikodrati di negara kita itu. Ya, 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 sosok Adikodrati ini yang sering disebut ya yang samar lah gitu ya, ya, yang tidak nampak menegrak bari teka tinggal. ya, Nah, sosok manusia itu, sosok Adikodrati ini menentukan. ya, Bahkan rasa, perasaan, jiwanya rakyat itu diprovokasi gitu lah. ya, ya, Diprovokasi oleh sang sosok Adikodrati. ya, 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 ini apa ya? Sosok Adikodrati ini bukan Tuhan, bukan, ya, tapi utusan Allah Subhanahu wa ya, taala untuk menjaga gitu lah, ya, dititipi Indonesia. ya, Tapi bukan manusia, bukan malaikat gitu, ya, bukan jin, bukan. ya, Itu maksudnya. ya, Jadi sebenarnya kalau selama siapapun ya, termasuk Kang Deddy ya, Mulyadi ini cocok ya, cocok satu frekuensi dengan ya, maunya sang Adikodrati ya, negara Kesatuan Indonesia, ya, Republik Indonesia ini, ya bakal sukses dia sampai jadi presiden di puncak gitu. Tapi ya, kalau nggak cocok, walaupun sehebat apapun kelihatannya sekarang booming gitu ya, ya, dicintai oleh rakyat dan lain-lain, bisa berbalik gitu ya, kondisinya ya, ya, jadi 180 derajat ya, ya ya, kan, ya, kalau sang Adikodrati ini nggak cocok karena ya, Bima Kasabat lah gitu, oleh ya, karena oleh karena perbuatan atau sikap gitu ya, ya, ya. ya. Eh, kan gini ya, kan tadi kan kecocokannya, Dalam kecocokan Al-Quran yang sosok gimana? Adikodrati disebut koim ya, Hmm, koim ya, ya, istilahnya gitu, ya, atau apa ya, ya ya semacam ruh lah gitu, ya, ruh penjaga gitu, ya, karuhun. ya. Terus apa? Kan apa ya kata Ang tadi kan ada kecocokan gitu ya. Berarti gimana Ang? Sesosok ini ya, istilahnya apa kalau kita pasakan kalau di dunia politik sih bilangnya kan kingmaker ya, kingmaker dan lain-lain lah. Eh, Sebenarnya apa yang diinginkan gitu ya dari sosok ini kepada yang akan memimpin ini gitu. Ya gitu. Terus juga kan eh, hingga begini ya, kayak istilah si KDM pun gitu ya, ada kans yang nggak bisa jadi juga gitu. Walaupun Iya kan, istilah gini, gini. apa yang diinginkan tuh paling tidak kita bisa belajar dari 5 sila Pancasila itu kan, Ya, ketuhanan yang Maha Esa. ya, Ya, itu yang diinginkan oleh sang sosok Adikodrati tersebut loh. ya, Itu ya, bukan karangan Bung Karno, bukan. ya, 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 itu namanya intuisi kan, ya, ilham, ilapat.
pengajaran dari sang sosok tersebut yang beliau dapat di hutan Samida, di di Kebun Raya Bogor sekarang kan, termasuk Garuda Pancasila. Ya. Nah, yang paling dekat dengan nilai-nilai itu yang bisa mempertahankan monoteisme atau ketauhidan ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sampai ke bukan hanya sebatas kata-kata biasa itu gitu kan, nilai gitu, value, substansinya kan, ada esensinya lah gitu. Nah, sang esensinya itulah yang diinginkan oleh sang Adi Kodrati. Kemanusiaan, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ingat tuh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh kerakusan dan korupsi gitu ya. Dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan bukan harus DPR MPR. Yang penting permusyawaratan perwakilan, dia menjadi mewakili gitu, menjadi rakyat taukil ke pihak ini kan. Artinya kalau kita bicara luas sih sebenarnya, bisa DPR, MPR, DPD, bisa juga kayak di Iran wilayatul faqih gitu. Tidak harus itu. Kalau misalkan ada lembaga yang dirasa kurang atau tidak, bahkan mengkhianati rakyat, ya bisa diganti. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu, permusyawaratan perwakilannya itu bisa diganti. Ya. Dan ini bukan keinginan saya, bukan keinginan rakyat, bukan keinginan seseorang. Ini adalah keinginan sang sosok Adi Kodrati gitu. Kalau terus-terusan bedang-bedang, ini terus-terusan rame gitu. Gitu ya. Yaitu tergambar dalam 5 sila Pancasila itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa misalkan yang dipilih oleh sang Adi Kodrati itu adalah pertama Bung Karno? Karena di antara sekian tokoh yang paling sedikit kesalahannya lah gitu ya. Di antara sekian tokoh yang paling mendekati itu kan, walaupun belum ideal gitu dipilih oleh sang sosok Adi Kodrati, can aya nu lain tapi kan bela si ieu we heula anan gitu. Diambil Bung Karno, diangkat, disupport gitu. Rakyatnya disupport, sistemnya disupport gitu. Jadi sang sosok Adi Kodrati itu ngatur semuanya secara goib gitu. Ya. Nah, setelah Bung Karno kemudian melemah, pengaruhnya ada Soeharto kan. Nah, yang paling mungkin bisa sedekat mungkin dengan nilai-nilai itu adalah ini gitu. Kemudian terus seperti itu, meskipun belum ideal, tapi ini mempengaruhi gitu, Ustaz Taufik. Ini benar-benar karena memang nunangganan itu yang diamanahi oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menjaga gitu. Ya ini kalau misalkan saat ini misalkan KDM memahami ini ya sampailah ke puncak pemimpinan. Tapi kalau misalkan mengkhianati, walaupun sekarang lagi bagus, kalau ini ya bisa berbalik misalkan. Dan itu siapapun, agregat tadi kan bisa bilang gitu, variabel. Menariknya istilahnya berarti ya satu, Pancasila itu memang satu sakral gitu ya. Iya, kalau di zaman Nabi Sulaiman, Pancasila itu kan khotam. Iya. Khotam. Ketika khotam itu dia memilih sebenarnya gitu. Sang khotam itu sudah sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, milih yang terbaik Nabi Sulaiman. Tapi itu kan bisa dipelintir oleh jin itu, ibaratnya ditipu kemudian dipakai. Dia bisa, tapi kan untuk mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun dia bisa menggantikan, bukan sosoknya wujudnya jadi Nabi Sulaiman, tidak. Tapi karena dia pakai khotam, kemudian dia dipercaya untuk sementara waktu oleh rakyat. Tapi karena di belakang itu dia tidak pandai mensyukuri kepercayaan rakyat, kan akhirnya ini kan, rakyat tahu belangnya gitu kan. Nah, sehingga kemudian jatuhlah nama itu kan, dikembalikan khotam itu ke Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, ini kan sebenarnya filosofinya sama ya. Jadi kayak Sunda misalkan, Sunda ini ibaratnya khotamnya lagi dipinjam gitu. Atau dipinjamkan ke adiknya Jawa misalkan. Dipakai sama Jawa, amanah nggak di Jawa.
Sistem bagaimana dipakai oleh Raja Jawa ini gitu. Nah, ketika bagus di banyak sisi, tapi kemudian ada ini dan itu kan, jadi diambil lagi gitu, dikembalikan lagi. Ya karena secara spiritual itu Sunda itu Sulaiman bin Daud kan. Iya kan? Sulaiman bin Daud gitu. Jadi yang sebenarnya sang sosok ini adalah sosok yang ada dalam khotam gitu. Yang kemudian nilai-nilainya itu termanifestasi dalam Pancasila. Gitu kan. Pancasila, kemudian Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, itu sebenarnya ajaran dari sang sosok.